Baik, di video lanjutan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal Laravel. Nah, secara teori, menginstal Laravel ini kalian bisa gunakan dengan dua cara. Ya, jadi untuk menginstal Laravel saya tulis di sini. Dua cara, yaitu cara yang online dan cara yang offline. Oke, jadi sesuai namanya, kalau cara online, jadi kalian harus membutuhkan koneksi internet untuk menginstal project Laravelnya. Sedangkan kalau yang offline, ini kalian bisa tinggal copy paste dari folder atau project yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Ya, jadi ini harus ada project yang sudah kalian download sebelumnya, baru bisa kalian install secara offline. Nah, karena kita atau saya asumsikan bahwa kita ini baru pertama kali menginstal Laravel, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan cara yang online, ya di masing-masing komputer. Ya, kalau misalnya kita belajar di kampus atau di lab, jadi kita sudah disediakan installer Laravelnya yang offline. Ya, sedangkan kalau kita belajar di rumah, mau tidak mau kita harus install dari awal menggunakan cara online. Nah, jadi pertama kalian harus siapkan dulu koneksi internetnya. Ya, jadi harus ada koneksi internet untuk menginstal Laravel. Oke. Nah, kalau sudah ada koneksi internet, berarti baru kita bisa mulai untuk install Laravelnya. Oke. Nah, jadi mungkin saya akan jelaskan juga karena di sini mengingat sistem operasi kalian mungkin ada yang berbeda, ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Mac OS, atau ada yang menggunakan Linux. Oke, jadi kan saya tidak tahu kondisi kalian di rumah itu komputernya menggunakan yang mana, atau seperti apa. Kalau di lab atau di kampus itu kan sama semua menggunakan sistem operasi Windows. Ya, jadi mau tidak mau saya harus jelaskan semuanya. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah persyaratannya tadi harus ada internet. Kemudian kita lihat di panduan resminya Laravel. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut nanti secara teori tentunya selain di video yang saya buat, nah kalian bisa lihat juga di websitenya Sticky. Oke, masuk ke menu akademik. Kalian bisa download di sini modul pemrograman web 2 di bagian download modul praktikum. Nanti di sini ada pemrograman web 2. Nah, ini bisa kalian download modulnya ya dalam bentuk PDF. Oke. Nah, jadi sambil menunggu proses download modulnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, modul praktikum pemrograman web 2. Nah, kalian bisa lihat di sini secara teori apa saja yang akan kita pelajari dari awal sampai dengan nanti kita ujian. Ya, jadi kita akan belajar step by step atau tahap demi tahap. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kita tidak akan langsung membahas hal-hal yang sangat rumit. Jadi kita mulai dari pengenalan dulu, proses instalasinya terlebih dahulu, kemudian pengenalan fiturnya dan sebagainya. Oke, ini bisa kalian download modulnya. Kemudian cara instalasinya juga sudah lengkap di sini. Instalasinya seperti apa. Nah, namun saya akan tetap jelaskan menggunakan video yang saya buat ini supaya kalian lebih gampang untuk memahami dan lebih gampang untuk mencoba cara instalasinya. Nah, jadi saya menggunakan panduan dari website resmi Laravel seperti yang sudah pernah saya buka sebelumnya di laravel.com. Di sini dokumentasi versi 5.4. Ya, kita lihat proses atau cara instalasinya. Nah, tadi kita sudah membahas software requirement-nya. Ini versi PHP harus di atas 5.6. Ya, mau tidak mau versinya harus di atas 5.6. Nah, jadi tadi kita sudah siapkan ya, ini beberapa persiapan yaitu text editor, server, composer, kemudian Laravel dan PHP-nya sudah di atas 5.6.
Nah, kemudian kalau sudah siap itu baru kita ke install Laravel. Install Laravel. Nah, jadi caranya pertama, nah ini mohon diperhatikan karena saya akan membagi dengan cara yang di Mac OS dan cara yang di Windows. Nah, untuk bagi kalian yang menggunakan Mac OS, jadi bisa lihat cara saya seperti ini. Oke, ini yang untuk Mac OS. Nah, caranya silakan dibuka aplikasi terminal. Oke. Nah, itu untuk yang Mac OS. Silakan buka aplikasi terminal. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan tunggu sebentar. Sekarang saya akan jelaskan untuk yang menggunakan sistem operasi Windows. Oke, untuk yang menggunakan Windows, silakan buka Command Prompt. Nah, di sini nanti akan saya share juga salah satu video dari mahasiswa saya yang sebelumnya di mata kuliah yang sama. Nah, ini tugas untuk membuat proses instalasi Laravelnya. Nanti bisa kalian gunakan sebagai acuan juga, ya. Nah, buka Command Prompt. Nah, seperti ini kalau tampilan di Windows Command Prompt, oke. Nah, bagi yang menggunakan Windows, silahkan buka Command Prompt-nya. Nah, kalau sudah, nah sekarang ini cara kita akan sama bagi yang menggunakan Mac OS ataupun yang menggunakan Windows. Caranya sama seperti ini. Kita akan mengecek dulu versi PHP-nya. Ya, caranya PHP min v. Oke, silahkan cek dulu semua. Jadi versi PHP yang saya gunakan adalah versi PHP 7. Secara tidak langsung, itu artinya versi PHP saya sudah di atas 5.6. Oke, sudah di atas 5.6, artinya komputer saya bisa digunakan untuk belajar Laravel. Kemudian kita cek apakah sudah ada komposer apa belum di komputer yang kita gunakan. Caranya ketik komposer. Oke, ketik komposer. Enter. Nah, ini sudah ada tampilan seperti ini ya, komposer. Ini artinya sudah bisa digunakan. Ya, ini untuk Windows sama juga caranya, ketik komposer, kemudian tekan enter. Nah, untuk tampilan, nah, jadi tampilannya seperti ini untuk yang di Windows. Nah, ketika kita ketik PHP min v, tampilannya seperti ini, versi PHP-nya 7.3. Kemudian ketika kita ketik komposer, tampilannya akan seperti ini. Ya, komposer. Ini artinya komposernya sudah terinstall. Nah, setelah itu kita harus pindah ke direktori aplikasi exam kita, karena dia akan berjalan di bawah server. Nah, letak server yang ada di komputer kita, atau web servernya itu letaknya ada, ini khusus untuk yang Windows, letaknya ada di direktori C, kemudian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Oke, ini untuk yang di Windows. Silakan di command prompt-nya kalian ketik cd, ini artinya change directory. Kita akan berpindah ke c.2/exam/htdocs. Oke, kalian silakan ketik perintah ini. Ya, itu untuk yang di Windows. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saya jelaskan untuk yang macOS. Nah, kalau macOS itu letaknya sedikit berbeda. Jadi letaknya di folder application, kemudian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder exam files, kemudian masuk ke folder htdocs. Nah, oke. Jadi itu untuk yang menggunakan macOS ya. Jadi persamaannya kita harus menuju ke folder htdocs ini. Ya, namun letaknya berbeda. Ini untuk yang macOS letaknya di sini. Sedangkan untuk yang untuk yang Windows itu letaknya di direktori C exam htdocs. Nah, kalau sudah, sekarang berarti kita berada di folder htdocs ya, yang ada di command prompt. Kalau sudah, baru kita akan install projectnya. Nah, caranya seperti ini. Composer, strip
atau spasi, Composer spasi create strip project spasi strip 2 kali prefer strip this spasi Laravel garis miring Laravel spasi nama project yang kalian buat. Ini bebas nama projectnya. Syaratnya adalah tidak boleh menggunakan spasi. Nah, kemudian saya sarankan menggunakan huruf kecil semua. Oke, supaya nanti kita terbiasa saat membuat kodenya, karena itu akan berpengaruh, huruf besar dan huruf kecil akan berpengaruh di sini. Ya, jadi saya sarankan tidak menggunakan spasi dan tidak menggunakan atau menggunakan huruf kecil semua. Kemudian spasi. Nah, di sini ada tanda petik 2 ya, pembuka dan penutup. Ini untuk menandakan versi berapa yang akan kita install. Jadi versi yang akan kita install adalah 5.4 bintang. Ini simbol bintang. Nah, itu artinya kita akan menginstal versi yang 5.4. Oke. 5.4 bintang. Kemudian tanda petik 2 tutup di sini. Nah, kemudian tinggal kita tekan enter. Nah, nanti proses downloadnya akan berjalan seperti ini. Oke. Nah, untuk yang di Mac OS atau Linux itu caranya sama juga seperti yang Windows seperti ini. Ya, kita tinggal ketik perintahnya. Nah, ini tidak perlu kalian hafal, cuma perlu dipahami saja. Di panduan website resminya juga sudah ada di sini ya. Nah, kalian bisa juga baca di sini. Ini panduan resminya. Composer, create project, prefer this Laravel / Laravel, nama projectnya apa, kemudian versinya berapa. Nah, ini tinggal kita ketik di sini. Ya, saya langsung praktekkan. Composer. Nah, saya sambil jelaskan. Jadi Composer ini adalah sebuah sebuah fungsi yang tadi sudah kita install untuk memanggil fungsi instalasi. Jadi kita memerlukan Composer di sini. Ya, Composer sudah kita install di video sebelumnya. Kemudian ini perintahnya create project. Create project ini perintah untuk membuat projectnya. Kemudian strip 2 kali prefer this. Ini untuk distribusi atau file-file apa saja yang nanti akan kita perintahkan untuk menginstal, yaitu ini adalah Laravel / Laravel. Oke, ini adalah istilahnya nama dari framework yang akan kita install. Ya, prefer this spasi Laravel / Laravel spasi ini nama website atau nama project yang akan kita install tanpa spasi. Oke, jangan menggunakan spasi seperti ini. Misalnya misalnya seperti ini. Web spasi 2, itu tidak boleh. Jadi kalian tinggal sambung seperti ini atau boleh menggunakan underscore. Oke, jadi syaratnya tanpa spasi. Nah, misal di sini project yang akan kita buat di sini namanya adalah Laravel. Oke. Jadi misalnya kita akan buat projectnya di sini bernama Laravel atau bebas. Ya, silahkan kalian tentukan sendiri. Saya tidak menentukan di sini. Silahkan bereksperimen dengan nama yang kalian tentukan sendiri. Ya, misal saya di sini tulis dengan nama akademik. Versi Laravel yang saya install adalah 5.4. Ya, ini penulisannya 5.4 bintang. Kemudian tekan enter. Nah, jadi tinggal ditunggu saja proses instalasinya. Jadi di sini biasanya proses instalasi berlangsung kurang lebih selama 5 menit. Tergantung juga dari koneksi internet kalian. Ya, lebih cepat internetnya berarti proses instalasinya akan menjadi lebih cepat. Ini sudah berjalan prosesnya. Tinggal kita tunggu. Oke, tinggal kita tunggu. Nah, sambil saya jelaskan teorinya juga. Jadi nanti, ini kan kita sudah menginstal Laravel. Ya, ini sudah berjalan proses instalasinya. Sedangkan tadi di sini yang saya bahas adalah tentang server, yaitu exam. Nah, jadi Laravel ini sebenarnya bisa juga berjalan tanpa menggunakan exam.
ya, tanpa menggunakan exam. Tapi nanti ketika kita menggunakan database, karena kita akan mengolah data, mau tidak mau kita harus menggunakan bantuan dari exam sebagai servernya. Nah, jadi supaya kalian istilahnya terbiasa, okay, terbiasa menggunakan atau dengan tata cara ini, silahkan kalian buka exam control panelnya. Oke, silahkan kalian buka exam control panel. Kalau di Windows, itu tampilannya seperti ini. Ya, exam control panel, silahkan dicari aplikasinya. Nah, kalian tinggal jalankan ini Apache dan MySQL-nya. Jadi Apache ini adalah web servernya yang akan kita gunakan, sedangkan MySQL ini adalah database servernya. Jadi kita akan gunakan nanti, ya setelah UTS mungkin. Ya, kita akan belajar database juga. Jadi supaya terbiasa, silahkan di start dulu keduanya ini. Kalau sudah di start, itu tandanya seperti ini. Jadi tombol actionnya sudah berubah menjadi stop. Ini artinya sudah di start. Oke. Nah, ini supaya terbiasa. Nah, kalau Mac OS sama juga seperti itu. Nah, saya buka aplikasinya. Ya, ini sembari kita menunggu proses instalasi. Nah, kemudian di manage server, jadi ini kita start semua. Ya, jadi ada Apache Web Server dan MySQL database-nya kita jalankan. Oke, nah itu untuk yang nomor 2 yang tadi ini ya, yang dipersiapkan. Ini kita jalankan dulu examnya. Oke, ini masih starting. Nah, sekarang kita lihat lagi proses instalasinya. Oke, proses instalasi di sini sudah berjalan dengan sukses, ya, set successfully. Itu artinya proses instalasi sudah berhasil dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan proses instalasinya ini, kita cek dulu apakah benar ini sudah berhasil apa belum. Nah, jadi caranya, nah kalian bisa menjalankan di sini, di Windows juga sama caranya ya. Jadi tinggal ketik di sini, atau kita masuk dulu ke project kita. Ya, project kita itu letaknya di folder. Kita masuk ke, kalau yang ini untuk yang Mac. Kalau untuk Windows, silahkan masuk ke directory C, kemudian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Oke, itu untuk yang Windows. Nah, saya biar lebih gampang, saya tulis di sini. Oke, untuk yang menggunakan Windows, silahkan masuk ke C. Ya, masuk C, kemudian masuk ke exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Nah, silahkan kalian lihat di sana, apakah project yang kalian install tadi sudah ada apa belum. Nah, sekarang saya buka di sini di folder application, exam, kemudian htdocs. Nah, oke. Di sini folder yang tadi saya buat, yaitu namanya akademik, ini sudah ada. Ya, di sini sudah ada folder yang bernama akademik. Nah, jadi inilah proses hasil dari proses instalasi tadi. Ketika saya menginstal Laravel dengan nama akademik, jadi dia sudah otomatis mendownload beberapa file di sini. Ada banyak ya. Nah, nanti saya jelaskan fungsinya satu persatu. Tapi tidak semua yang akan kita gunakan nanti. Oke, jadi tenang saja, tidak semua akan kita gunakan. Jadi ini hanya strukturnya saja seperti ini. Nah, ini otomatis sudah dibuat. Oke, kita tidak akan membuat ini dari awal. Ini sudah otomatis dibuat ketika kita menginstal Laravel tadi. Nah, jadi sekarang ketika sudah berhasil di sini, nama foldernya ya akademik. Nama foldernya akademik. Sekarang kita masuk ke folder tersebut. Nah, jadi kan kita sudah berada di htdocs. Sekarang tinggal kita masuk ke folder akademik. Ya, cd spasi akademik. Atau sesuaikan dengan nama project yang kalian buat tadi. Nah, kalau sudah tekan enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke directory project-nya, yaitu akademik. Nah, sekarang baru kita bisa jalankan servernya.
php spasi artisan spasi serve. Tekan enter. Nah, jadi di sini sudah berhasil dijalankan servernya. Ya, dengan alamat 127.001.28000. Ini artinya sama saja dengan localhost titik 2 8000. Nah, 8000 di sini mungkin berbeda-beda sesuai dengan examnya. Ada juga yang 8080, ada yang 8000 seperti ini. Nah, jadi kalau sudah berhasil start seperti ini, tinggal kita tes di web browser. Ya, silakan buka web browser kalian. Nah, tinggal kita tes di sini, caranya ketik localhost titik 2 8000. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini artinya proses instalasi kalian sudah berhasil ya. Di localhost titik 2 8000 akan tampil Laravel seperti ini. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Sekarang saya jelaskan kembali mengenai server yang ada di Laravel yang ini. Jadi server di Laravel ini bisa kalian jalankan menggunakan artisan serve seperti ini. Ya, ini yang akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan server yang disediakan oleh Exam. Ya, server yang disediakan oleh Exam yaitu Apache. Oke. Dan juga nanti kita akan menggunakan database. Nah, jadi kalau misalnya di dalam command prompt atau terminal, command prompt-nya kalian close, oke, atau ini kalian stop menggunakan Ctrl C. Kalian stop menggunakan Ctrl C. Ketika kalian stop, maka website kita ketika kita refresh, nah ini tidak bisa diakses kembali. Ya, karena server Laravel-nya sudah kita stop. Oke. Jadi kita kalau sudah menggunakan exam, kalau sudah menggunakan exam, kita tetap bisa mengaksesnya tanpa menggunakan server Laravel. Caranya seperti ini. Localhost garis miring academic atau nama projectnya garis miring public. Nah, ini tetap bisa dibuka. Oke, jadi ada dua cara untuk mengaksesnya, menggunakan server di Laravel atau menggunakan server dari examnya. Ini yang menggunakan exam. Kalau yang menggunakan Laravelnya tinggal localhost titik 2 8000. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah cara yang akan kita gunakan seterusnya menggunakan server Laravel. Nah, jadi ini masih disconnect karena kita sudah stop tadi servisnya. Sekarang kita coba jalankan lagi php artisan serve, tekan enter. Ini sudah kita jalankan lagi. Tinggal kita refresh. Nah, ini sudah bisa. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya untuk instalasi Laravel menggunakan Windows atau menggunakan Mac OS atau menggunakan Linux. Kalau ada yang pertanyaannya atau yang belum dipahami, silahkan ditanyakan langsung. Oke, kita lanjut di video atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih.